Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di tanggal 13 dari bulan Syawal 1442 Hijriah. Berarti kita sudah sekitar 12 atau 13 hari meninggalkan bulan yang sangat istimewa, yakni bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah mumpung saat ini sedang turun hujan, dan salah satu di antara waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di saat turunnya hujan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan, terkhusus ibadah yang sudah kita bangun selama bulan Ramadan. Dan kita pun memohon semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan menerima setiap amal soleh kita yang kita perjuangkan sepanjang kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya yang paling mendasar dalam hidup ini untuk kita bisa selamat dunia dan juga akhirat, untuk kita bisa meraih husnul khatimah di saat kita dijemput nyawa kita oleh malakatul maut, adalah keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keistiqomahan di dalam beribadah setelah bulan Ramadan sesungguhnya itu menjadi pertanda bahwa apa yang kita kerjakan dari amal ibadah di bulan Ramadan berarti itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita di bulan Syawal, bahkan di bulan-bulan berikutnya, ternyata kita tidak mampu mempertahankan gelar juara kita, alias kita tidak istiqamah di dalam beramal saleh, tidak kontinu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu menjadi tanda bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita bina dari amal-amal saleh dan ibadah kita kepada Allah selama bulan Ramadan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh para ulama, inna min alamat qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara ciri, di antara tanda amal kebaikan seseorang itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemudahan kepada orang tersebut untuk melakukan amal-amal kebaikan berikutnya. Inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan dari kebaikan, Allah akan mudahkan orang tersebut melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Ketika Allah mengganjar, maka ini sesungguhnya pertanda Allah menerima amal itu. Nah, ganjaran daripada amal saleh
adalah ketika orang mengikuti amal-amal solehnya itu dengan amal-amal soleh berikutnya. Dengan demikian para jamaah yang dirahmati Allah, keistiqomahan ini menjadi perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Maka kita memohon kepada Allah di waktu yang mustajab seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan di dalam beribadah kepadanya. Para ulama memberikan nasihat, wala kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani, yang ibadahnya itu sepanjang hidupnya sampai dia diwafatkan Allah. Wala takunu ramadhaniyin, dan janganlah kalian menjadi ramadhani yang ibadahnya musiman. Ibadahnya hanya di bulan Ramadan, mengerti Al-Qur'annya hanya di bulan Ramadan, qiyamul lailnya hanya sebatas di bulan Ramadan, dia tahu infak sedekah hanya di bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan bubar juga amal salehnya. Waliyadzubillah, kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, dan para ulama kita menjelaskan, salah satu wasilah terbesar untuk orang itu istiqomah adalah belajar agama. Jadi jangan bermimpi kita akan menjadi hamba Allah yang istiqamah di dalam beramal soleh, istiqamah dalam beribadah, kalau kita tidak mau belajar ilmu syar'i. Kalau kita nggak mau hadir, duduk, bersimpuh di majelis ilmu, ini wasilah terbesar untuk orang itu istiqamah. Satu tumbuhan para jamaah yang dirahmati Allah, dia akan istiqamah di dalam pertumbuhannya ketika selalu disirami. Demikian pula hati kita yang menjadi inti daripada keistiqomahan. Hati kita tidak mungkin akan istiqamah para jamaah yang dirahmati Allah, yang kemudian menyebabkan istiqomahnya anggota badan kita yang lainnya, kalau kita tidak menyiraminya dengan siraman-siraman rohani. Nah, itulah majelis ilmu. Makanya kita diperintah belajar agama itu bukan sampai jadi kiai, bukan sampai jadi ustadz, bukan sampai jadi orang alim, tapi kita diwajibkan untuk belajar ilmu syar'i sampai kita mati. Sampai kita mati, para jamaah yang dirahmati Allah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menempuh wasilah terbesar untuk istiqamah, yakni talabul ilmi. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan di dalam belajar ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kemampuan, kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang direncanakan, insyaallah taala biiznillah taala pengajian kita akan membahas tentang ilmu fikih. Ilmu fikih para jamaah yang dirahmati Allah, kalau dimutlakkan, maka itu yang dimaksud adalah fikih yang kita kenal, kaitannya dengan tata cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tata cara kita berinteraksi, bermuamalah dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun pada dasarnya fikih itu dengan cakupan maknanya yang luas, mencakup seluruh ilmu agama yang ada. Baik kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan akidah al-islamiyah atau akidah as-sahihah, atau dengan kata lain i'tiqad. Pelajaran tentang i'tiqad ini juga fikih, bahkan ini fikih yang paling mendasar. Bagaimana kita punya keyakinan yang benar, bagaimana kita punya akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga fikih, bahkan fikih yang paling besar. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, pendalaman terhadap ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat, ini juga bagian daripada fikih. Dan inilah yang dimaksudkan ketika kalimat fikih itu dimutlakkan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
fikih dengan cakupan maknanya yang luas, dengan cakupan maknanya yang umum, tentu memiliki keistimewaan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya kata Allah, dan tidak sepatutnya orang-orang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Tidak sepatutnya orang-orang beriman itu seluruhnya pergi ke medan jihad. Mengapa kata Allah, sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk tafaqquh fid din, untuk memperdalam ilmu agama mereka. Supaya apa? Untuk kemudian mereka ini memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka itu bisa mengambil pelajaran, ya, yang dengan itu mereka bisa menjaga jiwa raganya, menjaga dunia dan juga agamanya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah perintahkan sebagian dari kita untuk tafaqquh fid din, maksudnya memperdalam ilmu agama. Dan inilah golongan yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus. Itulah para ulama rabbani yang begitu mendalam di dalam ilmu syar'i, di mana keberadaan mereka seperti cahaya di atas permukaan bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan keberadaan para ulama itu seperti keberadaan bintang-bintang di langit. Bintang itu diciptakan oleh Allah, punya fungsi para jamaah. Apa Pak fungsi bintang itu? Ada ilmu tentang perbintangan kan? Astrologi ya. Jadi bintang Allah ciptakan itu punya fungsi. Fungsinya apa? Pertama disebutkan oleh Allah, walaqad zayyana as-samaa'a walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh telah kami jadikan bintang-bintang di langit itu sebagai perhiasan langit. Kami hiasi langit itu dengan keberadaan bintang-bintang. Artinya apa? Bintang itu akan tampak semakin indah ketika bintang gemintangnya bisa kita lihat dengan sangat jelas. Dan Masya Allah, di saat-saat tertentu para jamaah yang dirahmati Allah, gugusan atau galaksi bintang itu di saat misalkan sedang cerah sekali, itu nampak sekali keindahannya. Benar-benar seperti bergelantungan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi langit itu akan semakin indah dengan perhiasan bintang. Itu fungsi bintang pertama, sebagai perhiasan langit. Yang kedua Allah katakan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman, alat untuk merajam. Maksudnya alat untuk melempar. Melempar siapa? Melempar setan yang suka mencuri berita langit. Di masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah yang dirahmati Allah, setan-setan itu biasa mencuri berita langit. Ya, sehingga disebutkan di satu riwayat, mereka itu sambung menyambung. Jadi setan yang paling atas itu diumpamakan seperti ini. Setan paling atas yang menyadap berita langit, apa yang Allah firmankan, kemudian memberitahukan kepada setan di bawahnya. Kemudian terus secara estafet disampaikan kepada setan-setan, sampai kata Nabi disampaikan kepada setan yang terakhir ke telinganya si dukun. Sehingga dukun ketika itu para jamaah yang dirahmati Allah, bisa saja dari 1000 kebohongannya itu ada satu yang benar. Satu yang benar itu dia dapatkan dari setan yang mencuri berita langit, yang kemudian dia bumbui dengan 1001 kedustaan. Adapun setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setan-setan itu tidak bisa lagi mencuri berita langit. Kenapa?
Karena setiap dia mau menyadap berita langit, Allah melemparnya dengan bintang. Sehingga mereka terbakar bahkan bisa mati. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sebagai alat pelempar setan. Kemudian fungsi bintang yang ketiga disebutkan, para jamaah yang dirahmati Allah, bintang itu alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dia menjadi tanda, menjadi ciri, menjadi alamat untuk menunjukkan arah bagi siapa saja yang ada di kegelapan daratan ataupun siapa saja yang berada di kegelapan lautan. Dan sampai detik ini, mungkin sampai kiamat nanti, ini akan selalu digunakan oleh manusia. Kalau kita ngobrol sama nelayan, para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum ada alat-alat canggih seperti saat ini, mereka mengambil petunjuk tentang arah itu pakai bintang. Saya pernah berjalan sama seorang Arab Badui di kegelapan malam di tengah padang pasir. 4 jam kita perjalanan. Tidak ada rambu-rambu lalu lintas di tengah padang pasir, di tengah gurun. Saya sampai bingung. Kok bisa ini orang ini bisa belok ke sini, bisa belok ke sana, tidak tersesat. Saya tanya, dari mana kamu bisa mengerti petunjuk jalan? Kemudian dia menjawab dengan isyarat ke atas. Maksudnya apa? Dengan petunjuk bintang. Artinya apa? Ada bintang-bintang tertentu yang kalau kita pelajari itu menunjukkan arah tertentu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah para ulama yang faqih terhadap agama ini diumpamakan oleh Nabi seperti bintang-bintang di langit. Kenapa? Karena fungsinya sama. Fungsinya sama seperti bintang-bintang di langit. Mereka itu adalah perhiasan di atas muka bumi ini. Bumi ini Pak, tidak enak dipandang, tidak sedap untuk dilihat kalau tidak ada para ulama yang berdakwah, mengajak manusia kepada yang baik, memperingatkan mereka dari yang buruk. Dunia ini akan hancur, dunia ini akan semeraut ketika tidak ada para ulama. Maka wafatnya para ulama ini musibah besar bagi umat. Dan ini bisa kita rasakan para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau ada ulama besar wafat? Fitnah akan terjadi di mana-mana. Dan begitulah Allah mencabut ilmu ini dari dada manusia dengan cara diwafatkannya para ulama. Jadi mereka ini perhiasan di atas muka bumi ini. Sebagaimana langit perhiasan, sebagaimana bintang perhiasan di atas langit sana. Kemudian mereka juga alat pelempar yang melempar syubhat-syubhatnya syaitan, menyelamatkan manusia dari syubhatnya syaitan. Baik itu syaitan dari bangsa jin ataupun syaitan dari bangsa manusia. Para ulama lah yang kemudian menangkis setiap syubhat yang digencarkan oleh syaitan. Sehingga umat terlindungi, umat terjaga dari kesesatan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mereka pun adalah cahaya yang membawa petunjuk bagi umat manusia sehingga umat manusia tidak berada dalam kegelapan. Mereka ibaratkan cahaya yang menerangi perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia mengerti halal dan haram. Mereka tidak lagi bodoh, tidak lagi jahil ketika menjalankan kehidupannya di alam dunia ini. Mereka bisa memilah mana yang hak, mana yang batil, sehingga mereka tidak tersandung di tengah jalan. Mereka tidak tersesat di dalam melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah petunjuk ilmunya para ulama. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Inilah orang-orang yang faqih, liyatafaqahu fid din. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW juga menyebutkan kepada kita semua bagaimana keistimewaan orang yang faqih terhadap agama ini. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah faqihkan dia terhadap agamanya. Jadi kalau kita ingin mengecek Allah itu sayang tidak sama kita, Allah itu berkehendak baik tidak sama kita, ini barometernya diantaranya adalah hadis ini. Kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk paham agama ini, maka para jamaah yang dirahmati Allah,
sesungguhnya itu pertanda Allah berkehendak baik pada diri kita. Tidak peduli siapapun kita, mau orang miskin, orang tidak dipandang, ya, orang tidak dikenal, mau kita berpenghasilan kecil, kalau kita fakih terhadap agama, sesungguhnya Allah sedang berkehendak baik kepada diri kita. Namun sebaliknya, para jamaah yang dirahmati Allah, justru Allah dan Rasulnya mencela orang yang alim bid dunya, dia pandai terhadap dunia tapi jahil terhadap agamanya. Tidak peduli dia berpangkat tinggi, punya jabatan yang luar biasa, penghasilan yang besar, dikenal oleh banyak manusia, populer di atas muka bumi ini. Kalau orang itu jauh dari agama, tidak paham terhadap agama, maka sesungguhnya musibah besar bagi dirinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama sampai mencela orang-orang yang saking lihainya terhadap dunia, tapi dia jahil terhadap akhirat. Seorang ulama pernah menjelaskan, ada seseorang itu saking lihainya terhadap dunia, kalau ada emas di tangannya, tidak usah ditimbang-timbang lagi. Dia cukup menggerak-gerakkan tangannya, dia raba, dia rasa dengan feelingnya sampai bisa menentukan kadarnya. Ini berapa gram, ini karatnya sekian. Saking lihainya, saking pandainya terhadap dunia. Wala yuhsinul wudu. Tapi sayang, dia itu wudu saja nggak ngerti. Kalau urusan dunia lihai banget, tapi urusan wudu nggak ngerti. Para jamaah yang dirahmati Allah, fenomena manusia di zaman sekarang banyak sekali yang seperti itu. Lihai terhadap urusan dunia tapi tidak mengerti tata cara wudu. Pandai terhadap dunia tapi tidak mengerti tata cara sholat. Ya. Bahasa dikuasai, mau berapa bahasa, begitu ya? Mau bahasa mana saja, dia bisa menguasai sampai 10 bahasa. Tapi bahasa Al-Quran tidak ngerti. Tidak mengerti tajwid, tidak mengerti tata cara baca Al-Quran. Ini musibah besar para jamaah yang dirahmati Allah. Seorang yang punya iman kepada kehidupan akhirat, seharusnya kalau kondisinya seperti itu sudah sakit parah. Dia akan meriang dengan kondisinya yang seperti itu. Namun demikianlah, fitnah dunia ini terlalu besar. Banyak orang yang sesungguhnya berada dalam kegelapan, namun dia merasa berada di satu tempat yang sangat terang benderang. Ya. Kalau bahasanya para ulama, banyak di zaman ini orang yang tamutul qulub wa tahyal abdad. Dari dulu hatinya itu sudah mati, tapi jasadnya masih bergentayangan di atas muka bumi ini. Itulah orang-orang yang bergelimang dengan kekufuran, kesyirikan, bergelimang dengan dosa dan maksiat, namun dia merasa kondisinya baik-baik saja. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnul Qayyim juga menjelaskan kepada kita semua bagaimana keutamaan ilmu fikih ini. Al-fiqhu fid din. Beliau mengatakan inna asyrafal ulum 'alal itlaq ilmu tauhid wa ilmu ahkam af'alil abid. Sesungguhnya semulia-mulia ilmu secara mutlak adalah ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu yang mengajari kita bagaimana kita meyakini tentang Allah dengan keyakinan yang benar, keyakinan yang lurus. Apa hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan? Ada rububiyahnya, ada uluhiyahnya, ada asma dan juga sifatnya. Ini ilmu yang paling mulia secara mutlak. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim, wa ilmu ahkam af'alil abid. Dan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum perbuatan manusia. Baik perbuatan manusia yang kaitannya dengan muamalahnya kepada Rabbnya, ataupun perbuatan manusia yang terkait dengan muamalahnya kepada sesama manusia. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu fikih. Dan ketika dua ini ada pada diri kita, sesungguhnya kita sudah menyempurnakan dua kalimat syahadat yang kita persaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah ilmu ikhlas, ilmu aqidatut tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kemudian
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah ilmu fikih. Bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Rasulullah. Karena salah satu konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah, kata para ulama, wa alla yu'badallah illa bima syara'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Illa bima syara'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammad. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah di dalam sebuah bait syair dikatakan, idza ma'tazza dzu ilmin bi'ilmin fa ahlul fiqhi aula bi'tizazi. Apabila orang berilmu itu merasa mulia dengan ilmunya, maka ahli fikihlah yang berhak merasa mulia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kalau kita belajar ilmu fikih, sesungguhnya kita mempelajari agama ini secara utuh. Kalau kita mempelajari ilmu fikih, sesungguhnya kita sedang mempelajari bagian yang sangat besar dari agama ini. Karena agama ini kan intinya dua kalimat syahadat ini. Syahadat la ilaha illallah, ini ilmu akidah, ilmu ikhlas. Syahadat la ilaha illallah. Kemudian ada syahadat Muhammad Rasulullah. Inilah fikih syar'iyah. Bagaimana aplikasi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para jamaah, hidup kita dari awal sampai akhirnya selalu membutuhkan ilmu fikih. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya berkaitan dengan ilmu fikih. Baik ilmu fikih yang kaitannya tadi dengan akidah, keikhlasan, ataupun ilmu fikih yang kaitannya dengan tata cara pelaksanaan ibadah. Semuanya dibahas di dalam ilmu fikih. Maka disinilah istimewanya ilmu fikih. Sehingga masing-masing kita para jamaah yang dirahmati Allah harus berusaha untuk mempelajari fikih. Dan kalau kita lihat kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah fikih, itu selalu diawali dengan fikih ibadah. Jadi ilmu fikih itu para jamaah, kitab-kitab fikih yang ditulis para ulama itu selalu terbagi menjadi dua bagian besar. Dan di awal pembahasan selalu membahas tentang fikih ibadah. Kenapa fikih ibadah selalu didahulukan? Karena sesungguhnya hidup ini untuk ibadah. Dan ibadah yang paling inti adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah, yang disebut dengan ibadah mahdhah. Sebelum kita berinteraksi dengan yang lainnya, dengan sesama hamba Allah, maka perbaiki dulu interaksi kita kepada Allah. Ini namanya fikih ibadah. Kemudian di dalam fikih ibadah ini, para jamaah yang dirahmati Allah, ada bab-bab yang akan dibahas. Dan selalu pembahasannya diawali dengan kitabut thaharah. Ini ternyata bukan urutan yang dibuat begitu saja. Tanpa ada arah, tanpa ada tujuan, tanpa ada makna yang mendalam. Ternyata para ulama mentabwib, memberikan bab-bab fikih di dalam fikih ibadah ternyata sangat sinkron satu dengan yang lainnya. Kenapa fikih ibadah didahulukan? Karena tujuan kita hidup itu untuk ibadah. Kenapa para jamaah yang dirahmati Allah, kitab salat didahulukan yang kemudian diawali dengan kitab thaharah? Karena ibadah yang paling agung itu sepakat para ulama adalah ibadah salat. Tapi kenapa didahului dengan kitab thaharah? Karena thaharah itu syarat sahnya ibadah salat. Nanti akan kita bahas. Thaharah itu syarat sah ibadahnya salat. Kenapa ibadah puasa didahulukan daripada pembahasan ibadah zakat? Karena ibadah puasa para jamaah yang dirahmati Allah itu adalah ibadah badaniyah. Maka didahulukan pembahasan puasa sesungguhnya adalah untuk mendahulukan ibadah badaniyah, jasmaniyah, sebelum membahas tentang ibadah maliyah, ibadah harta. Ya.
Orang itu dalam hidupnya bisa saja tidak punya harta, tapi kalau jasad, jiwa dan raga selalu ada dengan batas waktu yang Allah tentukan. Maka ibadah puasa didahulukan pembahasannya sebelum ibadah harta, yakni zakat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah zakat didahulukan sebelum ibadah haji. Karena ibadah haji itu gabungan antara ibadah jasadiyah dan ibadah maliyah. Dan demikian seterusnya. Nanti fikih muamalah pun demikian. Bab demi babnya satu dengan yang lainnya itu ada keterikatan yang sangat mendalam sekali. Dengan demikian para jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah ta'ala kita memohon taufik, hidayah, memohon inayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan memulai mempelajari ilmu fikih. Dan sebagaimana yang tadi kita sampaikan, kita akan memulainya dari Kitabut Thaharah, bab tentang masalah bersuci. Sampai jam berapa pengajiannya? 5 menit lagi. Baik. Berarti muqaddimah saja dulu ya. Sebagai pemanasan juga Pak ya. Sebelumnya ada pengajian belum? Sudah. Atau baru kali ini? Di masjid ini setelah lebaran. Baru kali ini kan? Iya, sebagai pemanasan saja. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala kita akan mulai membahas ya tentang kitab Thaharah. Namun sedikit saya ingin sampaikan, kenapa dalam kitab-kitab fikih yang dibahas para ulama kitab Thaharah selalu didahulukan. Tadi ya, keterkaitannya sudah saya sampaikan. Kemudian kami tambahkan, selain Thaharah itu merupakan syarat sahnya sholat, dan sholat itu seagung-agungnya ibadah, ternyata di sini juga mengandung makna, mengandung pelajaran bagi kita semua tentang satu konsep di dalam Islam, dan itu konsep nabawiyah. Apa itu? At-takhliyah qabla tahliyah, atau istilah yang lainnya at-tasfiyah qabla tarbiyah. Jadi membersihkan dulu baru mengisi. Kan begitu Pak? Kita kalau punya wadah, bejana, cangkir atau teko atau apapun itu yang hendak kita gunakan, maka akal sehat kita akan mengarahkan. Fitrah kita yang lurus akan membimbing kita. Sebelum ini kita gunakan, kita bersihkan terlebih dahulu. Kan begitu ya? Kalau kita mau menuangkan air putih, mau menuangkan teh, mau menuangkan susu ke satu teko, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah bersihin dulu tekonya. Kenapa harus dibersihkan dulu? Supaya apapun yang kita isi di situ, mau susu, mau madu, mau teh, mau kopi, mau air putih, bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau sembarangan asal ngisi, ternyata di situ ada tai cicak, di situ ada debu, di situ ada kotoran. Nanti ketika dituangkan jadi ikut kotor. Sehingga apa? Tidak manfaat sama sekali. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini konsep. Maka ibadah sholat itu jangan sekedar sholat, tapi awali dengan toharoh. Karena kalau orang bermasalah di dalam toharoh, pasti bermasalah di dalam masalah sholat. Sehingga apa? Sholatnya tidak akan sah di sisi Allah. Kalau sudah tidak sah para jamaah, bahasa kasarnya itu capek gawe nggak kepake. Kesel nggak Pak kira-kira? Kalau kita sudah capek-capek nih bikin sesuatu, ternyata gagal. Gagal. Nah begitu Allah sering mengingatkan kita, jangan sampai hidup kita itu kayak gitu. Capek kita ini hidup para jamaah, berjuang, berkorban untuk mengabdi kepada Allah, untuk menahan diri dari dosa dan maksiat. Berat, hidup ini perjuangan dari awal sampai akhirnya. Nah kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, khawatir apa yang sudah kita capek-capek bangun ketika di alam dunia, ternyata nihil ketika kita berjumpa dengan Allah di kehidupan akhirat. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Makanya Allah mengingatkan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kami tampakkan, kami berikan apa yang sudah mereka kerjakan selama di alam dunia.
Faja'alnahu haba'an mansura. Namun ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan amalnya itu seperti debu yang berterbangan. Jadi rugi. Rugi itu bukan urusan dunia saja. Ada orang yang merugi dengan urusan agama dan juga urusan akhiratnya. Maka petunjuk Allah dan Rasulnya ini penting ya untuk selalu kita perhatikan. Jadi makanya kitab Thaharah selalu didahulukan sebelum pembahasan tentang sholat. Karena ketika orang bermasalah dalam masalah bersuci, pasti akan bermasalah juga urusan sholatnya. Mohon maaf para jamaah, kadang orang tuh tidak perhatian sama percikan air kencing. Nanti akan ada pembahasan. Kencing asal wear, begitu ya. Tidak memperhatikan ini cipratannya kena ke celana atau tidak, kena ke kain pakaian kita atau tidak. Bahkan waliyadzubillah, sebagian orang tidak ngerti masalah istinja. Kita sering mungkin melihat para jamaah menyaksikan orang kalau sedang safar, kebelet pipis, pasti mepet dulu itu kendaraan. Ya, cari pohon-pohon yang besar. Ya, sebagian orang kadang nempel di dekat ban mobilnya, kemudian buka sesuatu dari celananya, kencing aja di situ. Tidak urusan ada orang lihat ataukah tidak, di alam terbuka ataukah tertutup. Tidak bawa air, tidak bawa apa-apa. Apa yang dilakukan setelah selesai dia kencing, Pak? Cuman disendil-sendil tuh. 3 kali sudah aja. Setelah itu dimasukin lagi. Nah ini kalau orang kayak gini kemudian dia sholat, berarti kan pakaiannya, celananya ada najisnya. Bukan tidak boleh kita itu di jalanan kencing para jamaah dalam hati Allah. Dalam kondisi darurat para jamaah kita bisa buang hajat itu di alam terbuka, tapi pakai adab, pakai istinja yang benar. Ini sebagian kecil dari contoh Thaharah yang banyak orang mengabaikannya. Nah kalau ini rusak, dia mau sholat berapa ribu rakaat, dia mau sholat seindah apapun sholatnya, semaksimal apapun sholatnya, maka menjadikan sholatnya itu tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka Thaharah dulu sebelum kita sholat. Bersihkan dulu pakaian kita, tempat kita sholat, badan kita dari setiap najis, dari setiap hadas sebelum kita mengisi jiwa raga kita dengan ibadah sholat. Kemudian satu lagi terakhir, didahulukannya pembahasan tentang Thaharah juga memberikan makna kepada kita kalau jasad kita, fisik kita secara zahir ternyata didahulukan pensuciannya, kebersihannya sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada isyarat, lebih-lebih lagi batin kita. Sebelum menghadap Allah yang sesungguhnya nanti di kehidupan akhirat, kita wajib membersihkan batin kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi manfaat harta dan juga anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Jadi kitab Thaharah dalam kitab fikih yang didahulukan ya sebelum penyebutan pembahasan salat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa kita juga harus lebih maksimal di dalam membersihkan jiwa-jiwa kita, di dalam mensucikan batin-batin kita sebelum kita menghadap Allah di kehidupan akhirat. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga mukaddimah ini bermanfaat bagi kita semua dan ini sebagai prolog, sebagai pemanasan bagi kita semua untuk kita insyaallah melangkah lebih lanjut di dalam mempelajari ilmu fikih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.